Ya, siap berangkat meluncur ke Pantai Duta Pemedas Samboja. Bersama ikhwah-ikhwah ini kita menggunakan 3 armada. Ikhwah lainnya sudah menunggu di pantai. Kita sudah sampai di pantai ya, sambil menunggu ikhwah lainnya kita cari tempat parkir yang bagus. Ya, di sana kita. Di sana ya, kuah. Kita di sana. Ya. Apa ini pakai ini? Hah? Bentar, cari di sana dulu. Ya. Kalau yang masuk ke rumah-rumah? Oh, masuk sila berapa? Ayo. Ayo. Oh, kalau masuk di sini disewakan 50.000. Ya, hotel-hotel kosong. Oh, ini berarti ada pantainya dulu ini. Oh, di sini bisa foto-foto ya, masih baik. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita berada di Pantai Duta Pemedas. Ya. Dia sudah masuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita tadi masuknya dari kilo 38 ya. Masuk ke dalam. Lewat tol, Masya Allah. Jadi paling bagus kita ngobrol-ngobrol masalah laut kayaknya di sini bagus. Jadi laut ini termasuk nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagian ulama menghitung jumlah kalimat al-bahar di dalam Al-Qur'an itu sampai mencapai 43 kata di dalam Al-Qur'an. Kadang al-bahar atau laut itu disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk penyebutan nikmat ya. Seperti contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan atau menundukkan untuk kalian laut ini agar kalian bisa makan dari daging-dagingnya yang segar. Makanya binatang laut atau hewan-hewan yang ada di lautan itu semuanya halal. Ketika Nabi SAW ditanya tentang laut, maka beliau menjawab huwa tahuru ma'uhu. Airnya suci. Air laut itu suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuh. Halal bangkainya. Nah, ini kan bagian dari nikmat Allah. Kita lihat ya, dalam satu hari itu berapa nelayan yang mengambil ikannya nggak pernah habis. Dan mungkin diantara kita nggak ada yang nggak suka ikan. Semuanya suka ikan setiap hari. Ya, dipanen ikan itu dan nggak pernah habisnya. Ini luar biasa. Seperti juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahr
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bagi kalian lautan yang sangat luas ini. Ya. Di antara manfaatnya disebutkan adalah agar kalian atau litajriyal fulku bi amrih, agar Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan perahu atau kapal itu berlayar di atasnya. Subhanallah, kita bisa mengambil manfaat banyak sekali dari perahu, layar, kapal, ya, sehingga kadang kita melakukan safar juga menggunakan kapal dan seterusnya. Walitabtagu min fadlih, dan agar kalian bisa mencari keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Di antara bentuk walitabtagu min fadlih, agar kalian bisa mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala di atasnya, ya tentunya dengan mencari keutamaan Allah bekerja seperti mencari ikan, ya. Bahkan kita mencari keutamaan Allah dalam bentuk lainnya menggunakan perahu, ya, dari satu daerah ke daerah yang lainnya juga menggunakan kapal, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebutan al-bahr, laut, di dalam Al-Qur'an juga kadang datang dalam bentuk bahwasanya laut itu dijadikan sebagai pelajaran, ya, pelajaran bagi manusia. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan ini seluruhnya jadi tinta seluruhnya, ya, untuk menulis atau mencatat betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka laut ini akan habis untuk mencatatnya sebelum tercatat seluruhnya. Seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan keluasan nikmat Allah. Ini ibrah, pelajaran bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala jadikan laut sebagai pelajarannya. Dan di antara juga penyebutan laut dalam Al-Qur'an, juga laut ini dijadikan sebagai apa? Pasukan dari junudullah, pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai penolong untuk wali-walinya, para kekasihnya. Contohnya siapa yang bisa sebutkan? Laut dijadikan sesuatu yang menolong, ya, para kekasih Allah. Ayo ikhwah. Kisah Nabi Musa, Masya Allah, ahsan. Kisah Nabi Musa, ya. Wa idh farraqna bikumul bahr fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ketika kami belah lautan, ya, dijadikan contoh, kami belah lautan, ya, maka fa anjaynakum, kami selamatkan kalian. Subhanallah, ya, luar biasa. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong para kekasihnya dengan apa? Dengan tentara yang namanya laut ini. Ini tentunya keluar biasaan, ya. Semuanya menjadi pelajaran bagi kita seluruhnya. Dan banyak lagi, ya, penyebutan al-bahr di dalam Al-Qur'an, ya, selain menjadi pelajaran bagi kita, ibrah bagi kita seluruhnya, ya, juga ternyata kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan lautan itu penuh dengan anugerah yang kita dapatkan dengannya, kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dengannya. Kalimat al-bahr, laut, di dalam Al-Qur'an juga datang penyebutannya sebagai bentuk ikhtibaran, yaitu sebagai bentuk ujian. Seperti yang terjadi pada Ashabus Sabt, ya, di zaman Nabi Musa, mereka dikenal dengan Ashabus Sabt kalau dalam Al-Quran itu, yaitu orang-orang yang mengingkari janji di hari Sabtu. Sudah dilarang untuk ke laut di hari Sabtu, tapi justru mereka di malam Sabtunya mereka masang jaring dan mereka memanen di hari Ahadnya. Kan sama saja, itu artinya menipu Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk penyebutan al-bahr di dalam Al-Quran. Dan sebagai penutup, ya, kita sebutkan bagaimana kondisi al-bahr, lautan yang kita lihat Masya Allah tenang seperti ini, ya, indah seperti ini, namun ternyata di hari kiamat kelak,
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat." Ya. Jika langit telah terpecah, terbelah, ya. Dan jika bintang-bintang telah berjatuhan, ini kejadian pada hari kiamat, sangat mengerikan sekali. Di antara kejadian hari kiamat adalah wa idzal biharu fujjirat. Jika lautan itu telah menguap, ya. Ini artinya tsunami, ya. Ya. Kalau kita melihat tsunami yang terjadi di sebagian tempat, saya sudah luar biasa. Di Jepang kemarin bagaimana, atau di sebagian tempat di Indonesia sudah luar biasa menghebohkan dunia. Namun di hari kiamat, tsunami dalam bentuk air laut meluap secara keseluruhan. Ya. Ini diantara kedahsyatan pada hari kiamat. Ya. Disebut dalam ayat yang lain, wa idzal biharu sujjirat. Dan jika lautan itu telah dinyalakan, api ini atau laut ini menjadi api yang sangat panas. Ya. Ini kejadian-kejadian mengerikan pada hari kiamat yang tentunya menjadikan pelajaran bagi kita semua akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Ya, sekarang kita perjalanan pulang. Sebagian ikhwah masih ada yang tinggal di pantai. Ya, karena kita ada keperluan lain, maka kita duluan pulang. Kita keluar lihat.